Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Dan akhirnya My Hero Academia Season 5 yang kita tunggu-tunggu dari tahun lalu di tanggal 27 kemarin sudah muncul. Wah, terus terang admin sangat excited dengan episode 0 kemarin yang sangat membuat ngakak para penonton. Dan tentu saja di konten kali ini admin akan membreakdown episode 0 My Hero Academia Season 5. Mulai dari penjelasan kenapa gak sesuai dengan yang ada di manga dan beberapa hal-hal unik lain yang terjadi di episode 0 ini. Untuk itu sebaiknya kalian nonton dulu animenya karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Oke, sebagai penjelasan, episode 0 ini adalah episode prolog untuk membuka episode 1 season 5. Jadinya beberapa hal yang terjadi di episode 0 ini adalah bagian perkenalan dan juga bersifat non-canon. Kondisi pasca Endeavor versus Haikenomu. Episode 0 dibuka dengan menceritakan hasil pertarungan antara Endeavor versus Haikenomu yang terjadi di episode penutup season keempat. Kemudian si anak dari Endeavor yang sedang digibahin tadi datang dan mengkonfirmasi bahwa Endeavor setelah pertarungan telah melewati proses yang sangat kritis selama di rumah sakit. Dari sini kita tahu bahwa Soto menceritakan kondisi Endeavor tanpa mengetahui bahwa Dabi sebenarnya telah bertemu Endeavor setelah melawan Haikenomu, yang membuat Endeavor mules mengetahui bahwa ada sosok villain lain yang tahu nama asli dari Endeavor yang adalah Todoroki Enji. Simulasi mendadak. Setelah gibahin Endeavor tadi, kelas kemudian dimulai dan tiba-tiba terjadi alarm yang menandakan bahwa para murid kelas 1A harus segera bergegas menghadapi penyusup yang masuk ke UA. By the way, ini sifatnya simulasi. Seluruh siswa 1A tanpa terkecuali segera memakai kostum hero-nya dan on the way ke lokasi kejadian, dan opening pun dimulai. Tak usah kita putar nanti copyright. Oh iya, by the way, seperti biasa, narasi pembukaan diisi oleh sang narator yang adalah Deku versi dewasa yang sudah menjadi pahlawan terbaik. Satu hal yang unik, di season 5 kali ini, saat Deku menjelaskan Quick dan pahlawan, simbol pahlawan nomor 1 yang biasanya diisi All Might, kini telah diganti menjadi Endeavor. Hal ini tentu saja karena Endeavor sudah resmi menggeser All Might dari jabatannya sebagai number 1 hero. Seluruh siswa 1A akhirnya sampai ke Ground Beta, di mana tempat ini adalah salah satu fasilitas UA untuk menunjang kelas pahlawan dalam mengembangkan skill superhero-nya. Singkat cerita, semua siswa sudah tiba dan dibagi ke beberapa tim sesuai dengan kemampuan quirk-nya. Untuk tim pendeteksi lawan diisi oleh Koji Koda yang berkomunikasi dengan hewan, Kyokajiro yang mendeteksi keberadaan sumber suara, dan Meizo Souji yang menduplikasi matanya ke tangan guna untuk melihat lokasi kejadian dengan lebih jelas. Beralih ke tim yang bertugas untuk menuju ke lokasi kejadian. Momo dengan quirk-nya kemudian menciptakan gerobak yang gunanya untuk mengangkut tim yang akan beraksi di lokasi kejadian. Tiba-tiba ada info dari Koda yang mengatakan bahwa ada salah satu korban dari kejadian ledakan yang sedang hanyut di sungai. Dan kasus tersebut diserahkan oleh tim penyelamat yang adalah Mineta dan Suyu. Setelah dibuatkan gerobak tadi, Ida kemudian bertugas untuk menarik gerobak tadi dengan kecepatan penuh menuju ke lokasi kejadian. Alhasil, sisa satu tim yang menjaga di pusat Ground Beta yang bertugas mengamankan situasi. Akan tetapi di tim ini terpecah menjadi dua, yaitu Deku, Zero, Uraraka, Hagakure, dan Ojiro, serta Mina yang mengamankan situasi sekitar. Kemudian ada Bakugo, Kirishima, dan Kaminari yang mencari jalan cepat menuju ke lokasi perkara. Proses penyelamatan. Setelah sampai, tim penyelamat tadi langsung beraksi. Soto dengan half cool-nya kemudian memadamkan api. Di sisi lain, Suyu akhirnya menemukan korban hanyut yang dimaksud, yang tidak lain adalah Mirio yang sedang hanyut. Bangke ini orang. By the way, di sini status Mirio sedang cuti sekolah dan sedang dalam masa pemulihan bersama Eri. Kembali ke situasi, dalam proses hanyutnya, jembatan yang menjadi arah hanyut Mirio ternyata rusak dan menjatuhkan puing bangunan. Dan sebagai langkah cepat, Tokoyami dengan Dark Shadow dan Sato dengan Sugar Rush-nya kemudian melempar Suyu dan Mineta ke arah jembatan untuk menyelamatkan Mirio. Puing jembatan sedikit jatuh dan bakal membahayakan Mirio. Segera di saat yang tepat, Mineta melemparkan bola pop-off-nya untuk menahan jatuhnya puing bangunan. By the way, kekuatan lengket dari pop-off ini kuat sekali ternyata. Dan Suyu menolong Mirio dengan lidahnya. Serangan villain dimulai. Setelah situasi dinilai aman, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di tengah kota. Situasi jadi semakin tegang ketika kebakaran mulai membesar. Kemudian untuk menangani bahaya yang dapat menjadi-jadi, Uraraka kemudian membuat Mina kehilangan gravitasinya untuk terbang ke arah kobaran api. Dan dibantu dengan Zero yang mengontrol gerakan Mina agar dia dapat menyemburkan cairan asamnya. Tidak lupa pula, Aoyama dengan tanggap menembakkan lasernya dan membuat gedung rubuh dapat mematikan api yang sedang menjalar. Soto juga bertindak kembali untuk membekukan kebakaran yang sedang terjadi. Kemudian Jiro mendeteksi adanya pergerakan misterius yang diduga adalah seorang villain. Tiba-tiba, Deku dan tim yang lain diserang oleh salah seorang villain. Nah, yang menjadi dalam kekacauan tadi adalah seorang villain yang diperankan oleh Neji Hado. Neji Hado dari Big Tree ditugaskan untuk menjadi villain gadungan dalam simulasi mendadak saat ini. Yang di sini Nejire juga menyandra Mina. Dan ternyata Nejire tidak sendiri. Deku kedatangan villain lain yang lebih kuat lagi, yang tidak lain adalah Tamaki Amajiki.
Tamaki di sini berperan juga menjadi villain gadungan yang akan membuat repot kelas 1A dalam program simulasi. Akan tetapi karena kita tahu bahwa Amajiki ini memiliki sifat introvert tingkat akut, dia yang bertugas sebagai villain kemudian lebih memilih untuk pulang saja karena dia tak suka diperhatikan. Buset. Namun kepulangan Amajiki dilarang oleh Nejire. Nejire yang semakin emosi kemudian mengancam kelas 1A untuk melukai Mina. Dia kemudian memakai quirknya yang adalah wave motion untuk menghancurkan bongkahan es milik Soto tadi. Di tempat lain, si quirk kelas kampret ini kemudian menceburkan diri ke sungai guna untuk semakin membuat repot kelas 1A. Karena Mirio yang keras kepala, akhirnya urusan villain diberikan ke Deku dan yang lainnya. Sementara Ida, Soto, dan Tokoyami bergegas menyelamatkan Mirio. Deku dan yang lainnya berhadapan dengan Mirio. Sebagai langkah simulasi, Deku kemudian menanyakan apa yang diinginkan oleh villain yang dalam hal ini Amajiki. Dan keinginan Amajiki hanyalah pulang. Buset, episode kali ini bikin ngakak. Tujuan Big Three yang sebenarnya. Ternyata dalam upaya simulasi ini, Big Three dipercayakan untuk melatih kelas 1A agar semakin kuat. Yang alhasil tentu saja Big Three dalam simulasi ini tidak main-main dalam memerankan tokoh villain. Setelah itu Amajiki memakai quirknya yang adalah manifestasi. Dengan memanifestasikan sayap seperti Hawks, tangan yang berupa tentakel, dan sarung tinju yang terbuat dari kulit kerang. Yang tentu saja bagi sekelas siswa kelas 1A, Amajiki adalah lawan yang sulit ditaklukkan. Sementara Amajiki mengintimidasi lawannya, Amajiki malah memikirkan salah satu musuh yang sulit untuk diketahui keberadaannya. Dan bisa saja menjadi ancaman baginya, yang tidak lain adalah Hagakure. Dan ternyata benar, setelah Uraraka melepas anti-gravitasinya pada Mina, Hagakure yang tak terlihat sama sekali bertugas untuk menyelamatkan Mina yang kehilangan anti-gravitasi. Dan Nejire sebagai villain di sini menembakkan wave motion ke arah Hagakure. Namun dengan mudahnya, kekuatan dari wave motion yang terkenal kuat tersebut dapat ditangkis dengan pembiasan cahaya yang dilakukan oleh Hagakure dengan memakai warp reflection. Yang kemudian jurus ini Hagakure pakai untuk mengacaukan pandangan Nejire. Berkat Hagakure, akhirnya Nejire dapat ditaklukkan. Sementara Amajiki yang masih kehilangan pandangan akibat Hagakure tadi, langsung saja diserang oleh Ojiro dengan ekornya, dan disusul oleh Deku yang mau men-smash Amajiki. Akan tetapi Deku menahan tinjuannya, yang membuat dia lengah. Jika saja Deku tak menahan serangannya, mungkin Amajiki sudah sekarat sekarang. Kesempatan ini Amajiki gunakan dengan menendang Deku tanpa dosa. Namun hampir saja Amajiki membantai Deku. Dari belakang, Kirishima menyundul Amajiki dan disusul oleh Bakugo dan Kaminari yang ternyata mereka ini telah membajak mobil dengan memakai quirk listrik milik Kaminari. Langsung saja Bakugo menyerang Amajiki dengan membabi buta. Satu hal yang unik adalah di sini perkenalan nama hero Bakugo belum diperkenalkan. Dan ya, kalian yang mengikuti manga dan spoiler konten di channel ini pasti sudah tahu nama hero-nya Bakugo. Oke, tak usah kita sebut namanya siapa karena takutnya banyak yang ngamuk di kolom komentar nanti. Bakugo yang wajahnya menyeramkan dengan mudahnya membuat takut Amajiki, sehingga Amajiki tumbang seketika karena rasa takut berlebihan. Tentu saja pertarungan belum selesai. Bakugo yang terlalu mendalami perannya sebagai hero akhirnya berniat menghabisi Amajiki dengan serangan terakhir. Dan pertarungan diakhiri dengan memakan satu orang korban ledakan yang adalah Amajiki. Akibatnya semua peserta simulasi yang berada di dekatnya juga ikut merasakan dampak ledakan Bakugo. Plus, Bakugo akhirnya dibawa ke ruang BK, dan episode 0 pun selesai. Eits, belum selesai ternyata, karena ada post credit scene di mana memperlihatkan kondisi Endeavor yang sudah babak belur pasca melawan Haikenobu. Nah, dalam keadaan lemah setelah berduel, Endeavor didatangi oleh Dabi dengan perkataan Dabi bahwa ini sepertinya adalah pertemuan pertama mereka. Buset, admin sejujurnya ingin spoiler barbar di sini, tapi kasihan yang gak baca manga. Di tempat lain, Dabi didatangi oleh Hawks. Nah, apakah Hawks di sini sebagai pengkhianat atau apa tujuannya sebenarnya? Tunggu di episode 1 minggu depan. Kemudian ada review untuk episode ke depan yang sepertinya menunjukkan ke kita ke kondisi di mana Deku meet and greet dengan para pewaris One for All. Oke, di episode 0 ini timelinenya cukup tidak teratur menurut admin, di mana proses simulasi ini kemungkinan terjadi sebelum atau sesudah Deku bertemu pewaris di domain alam bawah sadar One for All. Kurang jelas juga sebenarnya. Akan tetapi jika kalian penasaran, di episode 1 minggu depan akan start dari manga chapter 195. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangga apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.